Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Kita lihat nih, si Changlan datang dari atas dan saudari Ci mengeluarkan sebuah seperti shield S. Shield tuh apa, perisai S. Untuk menahannya tuh ada beberapa layer. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 layer untuk menahannya nih. Tapi dengan mudah perisai ditembus satu persatu tuh. Dalam hati saudari Ci, enggak, targetnya bukan aku. Dan ternyata si Changlan menyerang nih ke arah Xiaoyang. Pedangnya hampir mengenai kepala dari Xiaoyang. Tidak. Tapi Xiaoyang tiba-tiba menghilang tuh. Hah? Apa dia baru aja? Hah? Dalam hati Changlan, apa aku nggak salah lihat? Dia baru aja menghilang. Kenapa kau ini? Jadi dari awal targetmu adalah aku. Untungnya guys, si Xiaoyang berhasil menghindarinya. Dalam hati Changlan, bagaimana dia melakukannya? Kalau itu Cixuan, maka akan sangat mungkin. Karena dia bisa mengetahui keberadaanku karena aku berada dalam domain miliknya. Dan itu bisa dianggap batas yang alami buat skillku ini. Tapi pria ini, dia bisa menghindar dengan mudahnya kalau dia adalah target utamaku. Meskipun aku sudah mengecoh Cixuan. Dan yang membuatku sampai tidak percaya adalah gerakan yang dia lakukan. Itu bukanlah skill yang sekedar menghindar aja, tapi lebih seperti berteleportasi. Changlan berkata, wah, rupanya kau bisa menghindari serangan yang sudah kususun dengan sempurna. Sepertinya aku terlalu merendahkanmu. Xiaoyang membalas, kesampingkan aja terkamu itu. Karena kau dan Nona Ci sudah tahu jelas kalau teknik Nona Ci adalah lawan yang seimbang buatmu. Kalau mau berhadapan dengannya, kau harus membuat pendekatan yang luas dan serang dengan kekuatan penuh. Tapi yang kau lakukan adalah menghindari pertarungan. Jadi bisa aku asumsikan kalau serangan yang sesungguhnya adalah untukku. Cixuan berkata, saudari Ci ya, dia adalah murid dari sekte kabut hijau. Changlan, kalau kau bertindak, maka sudah jelas kau sudah memikirkan konsekuensinya. Changlan merespon, jadi begitu, aku gak sadar kalau Kisana adalah murid dari sekte kabut hijau. Rupanya aku salah, tapi aku lebih tahu apa yang akan dilakukan Ketua Chou dan juga pemimpin dari sekte lembah bulan dingin. Jadi aku harus menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Kalau masalah ini mencuat dan menjadi masalah antar sekte, maka kau dan aku tidak akan mau melihat hal apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa? Bagaimana ini bisa menjadi masalah antar sekte? Sedari awal, Chou Changfeng lah yang salah. Aku gak peduli mau Chou Changfeng hidup ataukah mokat. Aku hanya mewaspadai kemarahan dari Ketua Chou aja. Jadi cara inilah yang menurutku terbaik. Xiaoyang membalas. Gak kusangka murid sekte lembah angin surgawi yang diketahui adalah 4 sekte besar akan melakukan hal semacam ini. Sudah jelas kalau murid kalianlah yang salah, tapi kalian malah ingin melampiaskan hal yang sudah terjadi kepada kami. Gak ada jalan lain lagi. Siapa suruh kau lemah? Cukup dengan membunuhmu aja, maka akan menjadi akhir yang bahagia untuk kedua belah pihak.
Tapi apa benar kaulah yang membunnya? Hehehe. Aku ada jalan lain kalau begitu. Kita lihat nih. Xiaoyang menyiapkan sebuah skill. Akan kubun orang yang kau sebut tetua Chou itu. Jadi itu akan menyelesaikan masalahnya. Hah? Banyak omong juga kau. Berani sekali kau berbicara seperti itu tentang ketua kami. Mati kau! Akan kutangkap kau dan kubawa langsung. Dalam hati Xiaoyang, itu terserah kau aja. Kita lihat nih. Si Qianglan maju tapi dengan cepat kayak langsung wush lewatin Xiaoyang tuh. Hah? Cepat sekali. Dia sangat cepat dibandingkan saat aku menggunakan skill swiftness. Kita lihat tuh dengan cepat Qianglan muncul nih di belakangnya. Mari lihat, apa kau bisa menghindari ini? Kita lihat nih, serangannya hampir mengenai Xiaoyang dan dengan cepat Xiaoyang menghilang tuh dan berhasil menghindarinya. Lalu Xiaoyang muncul di sampingnya si Qianglan. Dalam hati Xiaoyang, aneh sekali karena skill teleportasiku jaraknya menjadi semakin pendek. Aku harus segera langsung membunnya. Kita lihat, Xiaoyang menyerang nih dan terjadi sebuah ya kayak ledakan gitulah dampak dari serangannya. Hah? Dia berhasil menghindar. Oh, jadi begitu. Saat aku menggunakan skill teleportasi, maka atribut ruang yang ada dalam tubuhku ini berkurang. Saat ini aku hanya memiliki 23 poin atribut ruang. Jadi aku nggak bisa membuang-buangnya seperti ini. Oke, berarti kurang lebihnya kayak skillnya ada limitnya guys. Tergantung atributnya ada berapa. Dapat sekian, bisa pakai sekian. Kurang lebih gitu ya guys. Kita lihat nih. Dengan cepat, tiba-tiba, wush, si Qianglan muncul nih di belakang Xiaoyang dan akan menyerang Xiaoyang. Dalam hati Xiaoyang, aku harus melakukan cara kasar. Jadi aku harus menyimpan skill ini untuk hal genting aja. Terus tiba-tiba muncul nih sebuah es yang berhasil menahan serangan dari si Qianglan. Dan ternyata itu adalah skill dari saudari Qi. Qianglan, sudah aku bilang kan, kalau ini adalah urusan kita berdua. Dia nggak ada sangkut pautnya. Kalau mau mokat, maka akan kukabulkan keinginanmu. Nyat pedang matahari pertama, matahari obor api. Kita lihat nih. Sekarang Xiaoyang muncul itu guys. Niat pedang yang api itu guys, yang apa yang matahari. Dan melihat itu mereka berdua kaget. Hah? Kita putuskan siapa pemenangnya dengan satu gerakan ini. Kita lihat tuh, apinya matahari sangat besar dan menyerang ke arah Qianglan. Hah? Dan akhirnya dari serangan itu terjadi nih dampaknya sangat besar. Dan saudari Qi nggak apa-apa, dan si Xiaoyang pun juga nggak apa-apa karena Xiaoyang menyerang kan. Terus ternyata tiba-tiba muncul nih dari asap ada seseorang kayak ketua gitu. Jadi kau yang membunuh anakku. Wah, berarti ayah dari si Chuo Changfeng guys, yaitu si ketua Chou. Hah? Dia adalah tetua Chou, yaitulah. Dalam hati Xiaoyang, ini gak bagus. Ranah miliknya dan juga ranahku sama sekali tidak sama. Dan hanya ada 15 poin tersisa dari atribut ruang. Yang teleportasi maksudnya ya guys. Aku sudah menguji prinsip operasi teknik teleport. Konsumsi atribut ruang juga bervariasi tergantung rentang geraknya. Dan karena itu, sekarang aku bisa teleport paling banyak 5 langkah. Sepertinya, aku akan kalah. Benar sekali. Kalian semua akan mokat. Kita lihat nih, si tetua Chou langsung maju menyerang. Xiaoyang mencoba menahannya menggunakan pedangnya. Tapi Xiaoyang langsung terempas mundur tuh jauh tuh. Sampai berapa gedung tuh kepental tuh. Senjatanya juga. Ku Xiaoyang, apa kau baik-baik aja? Dalam hati Xiaoyang, meskipun aku sudah memblokirnya, tapi tetap aja seperti ini. Dan engkau. Kita lihat tuh, si Qi Xuan atau saudari Qi memunculkan sebuah es nih seperti perisai gitu untuk melindunginya. Tapi esnya dengan mudah dijebol, gak ada gunanya. Lalu serangannya dicoba ditahan nih menggunakan pedangnya. Tapi tetap aja saudari Qi kalah dan dia pun juga terempas. Murici, pertarungan ini kurang begitu menarik. Jadi tampaknya sedikit terlalu murah hati jika membun kalian sekarang. Dalam hati Xiaoyang, setelah mengekstrak begitu banyak atribut, aku gak percaya dia gak bisa menahan satu pukulan pun. Kemampuannya harus pada tingkat yang sama dengan Qingluan dan juga Yan Qingyan yang kutemui di pegunungan Qilian. Aku tidak punya kesempatan untuk menang. Lalu si tetua Chou maju nih menghampiri saudari Qi. Lalu rambutnya ditarik tuh. Tetua Chou berkata, kau tampaknya sangat berani. Kalau begitu, aku akan membunuh wanita ini dulu untuk memberikan penghormatan kepada jiwa putraku. Jangan. Dalam hati Xiaoyang, aku selalu berpikir bahwa jika aku bisa mengekstrak atribut, aku tidak akan terkalahkan. Aku bisa mengalahkan lawan di atas levelku dalam satu gerakan. Menjadi yang terbaik di dunia. Tapi kenapa? Kita lihat nih, si tetua Chou siap-siap untuk menyerang si saudari Qi. Kenapa? Aku masih sangat lemah. Aku gak percaya semua ini telah memakan waktu cukup lama agar aku bisa menerobos ke ranah Gathering Qi. Lalu akhirnya muncul nih Qi Devil yang diserap itu loh. Kekuatan Devil. Terus ada Royal Dragon Qi. Dua-duanya keluar nih dalam hal ini. Lalu si tetua Chou sadar nih akan pergerakan Qi dari si Xiaoyang. Qi ini dia terlihat gila. Mari bunuh dia dulu. Aku gak bisa membiarkan dia melakukan apapun.
Kita lihat tuh, kayak dari matanya ya, tuh. Jadi setengah Royal Chi Dragon, setengah lagi tapi Chi jahat guys, Chi Demon atau Chi Devil. Tuh, kita lihat tuh, kedua Chi itu saling berlawanan mungkin ya, tapi akhirnya sepertinya bergabung tuh menjadi satu. Dan tapi di sini Xiaoyang menjadi jahat tuh kayaknya ya. Jadi kayak dia menjadi gila dan tidak terkendali. Si Tetua Chou maju nih menyerang, tapi si Xiaoyang juga maju nih untuk menyerangnya. Dan ternyata si Tetua Chou lah yang terlepas mundur karena kalah beradu kekuatan dengan Xiaoyang. Kekuatannya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Aura sekitar benar-benar berubah dan semuanya terlihat kacau. Ternyata anak ini sudah menjadi gila. Kalau begitu, biarkan orang tua ini memberimu pelajaran. Kita lihat tuh, si Tetua Chou maju. Dan sedangkan si Xiaoyang mengambil pedangnya nih dan langsung melancarkan serangan ke Tetua Chou. Kita lihat, serangannya berhasil dihindari oleh Tetua Chou. Tapi serangannya sangat kuat tuh, bahkan sampai membuat rumahnya hancur. Dalam hati si Tetua Chou, kekuatan ini jika mencapai potensi penuhnya, maka aku takut aku tidak akan bisa mengalahkannya. Dan di sini tampaknya Xiaoyang nih tidak sadarkan diri ya. Kayaknya karena kekuatannya dia jadi agak lepas kendali tuh. Sepertinya nggak ada jalan lain selain menghabisimu. Setelah aura itu keluar, setiap pukulan yang kau buat akan sangat berbahaya. Tapi ini tidak akan berlangsung lama karena kau pasti akan merasa lelah dan kemudian sekarat. Dan sekarang kita pergi nih di luar istana di Bluestone Square. Kita lihat nih. Nah ini guys, ada si ketua sekte nih, si Qingyun Leili, si penatua Lei, ketua Lei, yaitulah si penatua Lei berkata, lembah salju utara juga sudah tiba. Yang di belakang ketua Lin adalah Pei Lanqiang yang dikenal sebagai anak jenius. Nah ini kita lihat ya, di sini ada lembah salju utara Pei Linqiang. Pei Linqiang harusnya yang depan nih guys ya, yang depan nih. Ranah milik Pei Linqiang tampaknya telah meningkat. Kali ini harusnya dialah yang akan paling sulit untuk dihadapi. Tujuanku di sini untuk mengalahkannya. Tunggu. Aneh, kenapa Cixuan, murid tercinta Han Yue dari lembah bulan dingin, tidak ada di sini? Nah ini ya guys, dari sekte si saudari Chao dan juga saudari Ci tuh, Cixuan. Nih, lembah bulan dingin. Dan yang depan nih, yang lagi duduk nih, seperti lagi meditasi, itu adalah penatua Han Yue dari sekte yang sama ya. Nah, dan juga ini nih guys, lembah angin surgawi. Yang depan nih penatua Chang Feng. Di sana juga hanya ada penatua Chang yang memimpin tim lembah angin surgawi. Ketua murid Chang Lan juga tidak ada. Kudengar ada kecelakaan di lembah angin surgawi dan membuat salah satu muridnya terbun. Kurasa sudah waktunya untuk menyelidiki masalah ini. Oh jadi begitu, jalan surga adalah reinkarnasi yang baik. Lembah angin surgawi rupanya sedang tidak baik-baik aja. Terus seseorang berkata, terima kasih untuk kalian semua karena sudah datang ke sini. Salam putri. Nah ini ya guys. Oh ini guys putrinya guys. Si Qingyuan berkata, lupakan sopan santunnya. Upacara diadakan oleh istana dan kompetisi akan diadakan dalam waktu setengah bulan. Kalian telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan kalian harus mengambil kesempatan ini untuk menikmati lebih banyak skema dunia ini. Aku telah mengatur rumah untuk kalian, lingkungan segar dan cocok untuk berkultivasi. Seseorang akan mengantarkan kalian ke sana nanti. Penatua yang merespon, terima kasih sudah mengatur semua ini untuk kami. Apakah semua murid dari sekte Qingyun berpartisipasi tahun ini? Penatua menjawab, iya, semuanya dari sini. Apakah ada sesuatu yang salah putri? Qingyuan menjawab, tidak ada. Terus kita lihat nih, seseorang berkata, murid, apa yang kau lakukan di sana? Mungkin yang ngomong si penatua Han Yue ya. Nah kita lihat tuh guys, si saudari Chao, dia seperti lagi bersembunyi itu di belakang sebuah tiang. Lalu saudari Chao datang kan, dia berkata, guru, cepat selamatkan kakak Cixuan. Dia diburu oleh orang-orang lembah angin surgawi. Apa yang terjadi? Kita lihat tuh. Sekarang nih di posisi pertarungan antara Xiaoyang dan juga penatua Chao, kita lihat tuh si Xiaoyang masih terkendali oleh tenaganya atau Ci-nya. Dalam hati si tetua Chou, sudah begitu lama, kenapa orang ini belum lelah juga? Bagaimana bisa dia tidak kehabisan energi? Kita lihat tuh. Dan Xiaoyang berhasil nih menemukan tempat perlindungan dari si tetua Chou. Dan Xiaoyang langsung maju menyerang nih. Tempat perlindungannya hancur, tapi si tetua Chou berhasil menghindari serangan dari si Xiaoyang. Dan setelah serangan itu, si tetua Chou balik menyerang nih. Matilah kau, berdebah busuk. Lalu kita lihat si Xiaoyang terkena serangannya, tapi Xiaoyang tampaknya masih nggak kenapa-napa. Xiaoyang mengambil pedangnya nih dan langsung menusukkannya ke si tetua Chou tuh. Kita lihat nih, ternyata si Cixuan ditinggal tuh. Dia tergeletak di tanah dalam keadaan terluka yang tadi diserang ya sama si tetua Chou. Kakak Cixuan, ada apa? Apa yang terjadi? Dan akhirnya sekarang kita langsung lompat nih ke keesokan harinya, di mana si Cixuan udah bangun tuh. Kakak, kau sudah bangun? Di mana Ku Xiaoyang? Saudari Chao menjawab, saat kami tiba, kaulah
satu-satunya yang terbaring di sini. Jadi kami tidak melihatnya. Saudari Ci berkata, "Guru, pergi dan selamatkan Ku Xiaoyang. Jika tidak, dia akan mati. Jangan khawatir, katakan padaku apa yang terjadi." Saudari Ci menjawab, "Dia ingin membunuh kita." Dan Ku Xiaoyang bertengkar dengannya sebelum aku pingsan. Mendengar kabar itu, orang-orang dari sekte Ku Xiaoyang kaget. "Hah, maksudmu Ku Xiaoyang dan tetua Chuo bertarung?" Si penatua Han Yue berkata, "Aku mendengar tentang apa yang terjadi dari Cao Min. Tapi apa yang sudah dilakukan Ku Xiaoyang? Enggak, Chuo Changfeng pantas mendapatkannya. Ku Xiaoyang berusaha menyelamatkan kami. Jadi aku nggak bisa meninggalkannya sendirian." Dengan cepat, si senior Xia langsung keluar tuh. "Enggak, aku harus menyelamatkannya." "Hah, Qingqiu, tunggu!" Si penatua Changfeng berkata, "Jadi murid lembah angin surgawi kami emang dibunuh olehmu. Sekarang tidak ada bukti kematian. Kau tentu saja bisa mengatakan apa aja yang kau mau." Kita lihat tuh, si Han Yue langsung menyerang nih ke arah penatua Changfeng. "Apa?" Penatua Han Yue berkata, "Aku akan mencari tahu apa yang terjadi. Dan aku tidak akan membiarkan orang yang sudah menyakiti muridku pergi." Penatua Lei berkata, "Hal pertama yang harus dilakukan adalah menemukan Ku Xiaoyang. Jika ada yang berani menyakiti muridku, aku tidak akan mentolerirnya." Dan sekarang kita pergi nih keluar nih. Si tetua Chuo tuh, tetua Chuo apa tetua Chuo itulah. Karena di sini berubah terus nih guys namanya. Terus tiba-tiba ada yang menghampiri tetua Chuo nih. Dia berkata, "Chuo Tianquan, seperti kau sedang terburu-buru. Mau kemana?" Dan ternyata itu adalah Xie Wulian. Si itu guys, si penjabat surgawi. "Kah, kau kan?" Xie Wulian berkata, "Apa yang membuatmu terkejut? Dengan rencana yang akan datang, Tuan Chuo nggak bisa terbawa dengan hal sepele." "Hal sepele? Anakku udah nggak ada. Dan kau bilang itu hal sepele? Aku hanya mencoba membujukmu. Jika kau merusak rencana besar jenderal, kau akan punya lebih banyak masalah daripada anakmu yang mokat itu. Apa kau mencoba memprovokasiku?" Xie Wulian merespon nih, "Sebelum kau melakukan sesuatu, sebaiknya kau berpikir baik-baik. Balas dendam anakmu bisa dilakukan kapan aja. Tapi lain hal jika rencananya gagal. Itu akan jadi masalah yang berbeda. Itu benar. Ingatlah tanggung jawab yang kau miliki sekarang." Dan berarti ada sedikit ini ya guys, ada kong kali kong lah, bersekongkol. Dan kita sekarang pergi nih ke sebuah goa nih. Nah di situ kali ini di dalam ada alter ego. enggak. Di dalam ada situ guys, si Xiaoyang lagi agak terluka tuh, batuk darah. Aduh. Dalam hati Xiaoyang, kekuatan Chuo itu terlalu kuat. Aku jelas bukan lawannya. Dan bahkan aku keluar jalur. Kita lihat tuh, keluar tiga Chi yang berbeda tuh. Situasi ini gak baik. Untungnya aku tidak meledak dan mokat. Dan Chi itu perlahan-lahan sudah ditekan. Sebelumnya aku sudah menyerap Demonic Chi dari pil iblis Tangming. Ada juga Yan Qinglian, Royal Road Dragon Chi, dan Chou Changfeng yaitu Ghost Chi. Sebelumnya aku tidak begitu menghiraukan tentang Chi semua ini. Aku tidak menyangka bahwa ketika aku kehilangan kendali, atribut milikku ini juga akan berada di luar kendali. Aku harus menemukan cara untuk secepatnya memperbaiki ini. Karena tetua Chuo mungkin akan datang mengejarku kapan aja. Sekarang kita pergi nih, kita lihat nih. Ada seseorang yang melihat bercak darah. Dan itu adalah Senior Xia tuh. Dalam hati Senior Xia ada jejak pertempuran sengit di sini. Ini nggak terlihat seperti pembantaian sepihak. Yang berarti Ku Xiaoyang punya kesempatan bagus untuk melarikan diri. Tapi dia nggak pergi karena Qi Xuan. "Ku Xiaoyang, di mana kau? Tolong jangan biarkan sesuatu terjadi padamu." Sekarang kita pergi nih. Ada si tetua Chuo dan juga si Qianglan tuh. Qianglan melapor. Dia kabur. Dan tiba-tiba Qianglan ditampar tuh sama si tetua Chou. "Bajing, Bad, anak itu sudah dipukuli setengah mati olehku. Dan kau bahkan tidak bisa menangkapnya. Temukan dia lagi. Bahkan jika kau harus menggali 3 kali ke dalam tanah. Kurasa ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan ini." Qianglan melanjutkan. Sekarang semua sekte datang satu demi satu. Dan semua orang tahu tentang Changfeng. Ini adalah kota kekaisaran. Dan itu adalah tempat master. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah memecahkan masalah sebelum mereka datang. Itulah yang saya lakukan. Tapi sekarang keluarga telah tiba. Itu tidak terserah kita untuk melakukan apapun. Tetua Chu membalas, "Kamu memberitahuku apa yang harus dilakukan?" Qianglan merespon, "Aku hanya mengatakan bagaimana memecahkan masalah. Qi Xuan telah diambil oleh tetua lembah bulan dingin. Sekarang lembah bulan dingin dan sekte awan hijau sedang mencari Ku Xiaoyang. Kalau kau masih ingin membunuhnya sekarang, itu akan membuat kita rugi. Aku tahu kau adalah korban kehilangan anakmu tercinta. Tapi sekarang tampaknya lembah angin surga adalah penjahat." Tetua Chuo berkata, "Ku Xiaoyang harus mokat. Dan siapapun yang berani membunuh anakku harus mati." Tiba-tiba seseorang berkata, "Kemana kau membawa Ku Xiaoyang? Gak kusangka anak yang masih dalam tahap gathering Chi sepertimu bisa mengungguli seseorang tetua dari ranah Revolving Den. Aneh, sudah jelas jika hanya kau saja."
Aneh, apa benar kau sudah mencapai tahap akhir dari Gathering Chi? Karena sepertinya kau baru aja menembus ranah. Apa yang kau inginkan dariku? Bukankah kau juga saat ini hanya berada di tahap revolving? Dan kalau harus bertarung untuk kelangsungan hidupku, akan kupastikan kau akan menderita. Hahaha, kau ini benar-benar anak muda. Baru kau aja yang berucap seperti itu padaku. Tenang aja, aku tidak akan melawanmu kali ini. Aku ingin menawarkan tempat di kerajaan surgawi kami. Bagaimana menurutmu? Xiaoyang membalas, apa? Bergabung ke kerajaan surgawi? Xie Wulian menjawab, benar sekali. Kalau kau mau ikut ke sana, aku bisa menjadikanmu seorang dewa. Dan di sana penuh dengan master yang hebat. Setiap negara memiliki 7 dewa dan 4 pejabat surgawi. Dan di atas pejabat surgawi ada juga Raja Bintang. Dan juga dewa yang disebut Raja dari Surga. Mereka ada di tempat di mana kau bahkan tidak bisa bayangkan sama sekali. Tidak terhitung jumlahnya dari seluruh rahasia kekuatan surgawi. Tapi kalau kau bergabung, maka kau bisa mendapatkan banyak kekuatan di sana dengan sangat mudah. Ku Xiaoyang, aku berkata seperti ini karena kau adalah anak muda yang sangat berbakat. Ibu kota Grand Yuan dan juga Sekte Kabut Hijau hanyalah sebuah kolam yang kecil buatmu. Dan kolam kecil tidak akan bisa memperbesar seekor naga dengan baik. Lantas kenapa kau ingin menangkap The Blood? Itu sangat penting untuk Istana Surgawi. Aku akan memberitahumu kalau kau bersedia bergabung dengan Istana Surgawi dan membantuku untuk menjalankan misi. Aku akan memberikanmu teknik tingkat surgawi. Dan aku akan menggunakan sumber daya istana untuk membantumu mencapai ranah revolving dan realm dalam setahun. Dalam hati Xiaoyang, kenapa kau sangat ingin untuk menggunakan banyak sumber daya? Aku belum pernah melihat seorang murid dari Sekte Awan Hijau mempelajari teknik tingkat surgawi. Meski tidak membutuhkan waktu setahun untuk mencapai ranah revolving dan realm dengan usahaku sendiri, sumber daya yang dia katakan benar-benar membuat orang tertarik. Jika aku bisa mengekstrak atribut di rumah harta milik Istana Surgawi, itu akan sangat keren. Sayangnya, target mereka adalah Qingluan. Aku tidak ingin bergabung dengan mereka. Tapi untuk saat ini, aku akan menenangkan dia dulu. Xiaoyang akhirnya menjawab, baiklah, aku akan bergabung dengan Istana Surgawi. Tapi aku punya permintaan. Apa? Aku kekurangan cincin penyimpanan. Tapi Sekte Awan Hijau tidak mau memberiku karena aku pendatang baru di klan. Apa kau bisa memberiku? Aku sudah khawatir tentang apa yang kau mau. Jadi itu maksudmu. Normalnya, tidak ada orang yang membawa lebih dari satu. Namun, ini adalah milik musuh yang kubun beberapa hari lalu. Aku akan memberikannya padamu beserta isinya. Xiaoyang merespon, terima kasih, kau hebat. Aku dengan senang hati akan membantumu. Tapi pas cincinnya mau diambil, tiba-tiba Xie Wulian berkata, sekarang karena kau akan bergabung dengan Istana Surgawiku, kau masih perlu melakukan tes kecil. Tesnya apa? Beberapa hari lagi turnamen besar akan diadakan oleh pemilik darah. Dan aku harap kau bisa membantuku. Setelah ini selesai, aku akan melapor ke istana dan langsung menaikkan kau menjadi 12 dewa perjalanan dan memberimu teknik tingkat surgawi. Aku sedang dikejar oleh lembah angin surgawi seperti ini. Kau pikir aku masih bisa pergi ke sana? Dan aku bukan lagi kandidat dari Sekte Awan Hijau. Dalam hati Xiaoyang, Qingyuan akan memimpin kompetisi. Sepertinya aku akan memiliki kesempatan memberitahu dia untuk berhati-hati. Sekte Awan Hijau tidak bisa melihat permata. Jangan khawatir, aku bisa membantumu menyelesaikan masalah dari lembah angin surgawi untuk saat ini. Kau bisa pergi dengan percaya diri. Lebih bagus untuk bertemu pemilik darah sendiri. Xiaoyang merespon, sepakat. Dan akhirnya sekarang kita pergi nih ke Senior Xia. Ku Xiaoyang, kau nggak boleh terluka. Dan kita lihat nih, ternyata di atas pohon ada si Xie Wulian tuh ngeliatin si Senior Xia. Lalu Senior Xia seperti sadar tuh. Tapi pas dia lihat ke belakang gak ada siapa-siapa. Aneh, aku merasakan aura yang sangat jahat. Terus tiba-tiba, kakak, apa itu kau? Hah, Xiaoyang, apa itu kau? Xiaoyang, apa kau baik-baik aja? Aku mendengar kalau tetua Chou telah mencarimu di mana-mana. Aku benar-benar khawatir. Kakak, jangan khawatir. Itu hanya cedera kecil, bukan masalah. Senior Xia merespon, itu bagus. Aku telah mencarimu beberapa hari dan mengetahui orang yang ingin membunuhmu lebih susah dicari daripada orang lain. Baru aja aku mendeteksi aura jahat yang sangat kuat, tapi tiba-tiba menghilang. Dalam hati Xiaoyang, lebih baik tidak memperingatkan kakak. Jika dia melihatku bersama penjaga surgawi, kesalahpahaman akan sulit untuk dijelaskan. Xiaoyang bertanya, aura jahat? Ada beberapa binatang iblis di sini. Aku juga sering merasakan aura jahat. Senior Xia merespon, oh mungkin karena aku sedikit gugup. Senior Xia berkata, kembalilah bersamaku. Kali ini Penatua Leili akan memimpin tim. Dengan mereka, orang-orang dari lembah angin surgawi tidak akan berani berbuat macam-macam. Xiaoyang merespon, baiklah. Sekarang kita pergi nih ke Istana Surgawi. Muridku Xiaoyang menyapa Penatua Lei. Oh ini ya, Penatua Lei berkata, bagus, senang melihatmu baik-baik aja. Kau bisa tetap bersamaku. Mereka tidak akan berbuat apapun. Aku akan mengurusi masalah ini. Kau bisa berlatih tanpa khawatir. Kau sudah mencapai tahap akhir ranah pengumpulan, Ci? Xiaoyang berkata, terakhir kali aku meninggalkan sekte, aku sudah mencapai dunia dari pengumpulan. Dan kali ini aku bertemu orang asing.
dan aku hampir mati beberapa kali, dan aku nggak sengaja menerobos ke ranah pengumpulan Chi tingkat akhir. Jenius, enggak, kau harus belajar pedang denganku. Aku akan mengajarimu apa yang sudah aku pelajari sepanjang hidupku. Senior Xia berkata, aku tidak menyangka kau sudah menghancurkan penghalang. Ya banyak orang jenius menghancurkannya dalam setengah tahun. Selamat Penatua Lei. Jika itu masalahnya, kita harus membiarkan Ku Xiaoyang yang berpartisipasi dalam kompetisi untuk memenangkan kehormatan untuk Sekte Awan Hijau. Sayang, daftar kandidat sudah dilaporkan. Gak bisa dirubah. Aku pergi ke Penatua Lin untuk merekomendasikannya untuk menjadi murid. Dan alasan kedua aku merekomendasikan Ku Xiaoyang untuk berpartisipasi dalam kompetisi itu karena emang dia sangat berbakat. Tapi sayangnya aku terlambat satu langkah. Tidak apa, aku akan melewati kompetisi ini. Aku akan menonton dan belajar. Dan meskipun aku mencapai tahap akhir dari ranah pengumpulan Chi, kekuatanku tidak sebagus lainnya. Aku masih perlu memperkokohnya lagi. Jika itu masalahnya, maka aku akan mengajarimu teknik Blazing Thunder Sword untuk membantumu memperkokoh ranahmu. Dan kau gak bisa menolak. Terima kasih Penatua Lei. Oh ya, ngomong-ngomong, Nyonya Chiswan dari Lembah Bulan Dingin terluka serius untuk menyelamatkanku. Tapi sayangnya, aku sangat khawatir sekarang. Aku nggak tahu apakah dia baik-baik aja. Saat dia diselamatkan, dia terluka serius. Jadi kupikir dia tidak akan bisa berpartisipasi dalam kompetisi. Di mana dia sekarang? Sekarang kita begini ke Saudari Chi. Seseorang berkata, Nona Chi, ini waktunya meminum obat. Aku bilang, aku baik-baik aja. Pergilah. Dan ternyata itu adalah Ku Xiaoyang. Oh, Ku Xiaoyang. Xiaoyang berkata, Nona Chiswan sedang dalam situasi yang buruk, tapi masih mengkhawatirkanku. Apa kau baik-baik aja? Aku sangat khawatir beberapa hari ini. Saat itu kau tiba-tiba menggila, mirip seperti iblis, dan tetua Cao memukulmu dengan keras. Dan Qianglan di sana sambil menonton. Aku takut kau tidak baik-baik aja, tapi aku nggak bisa melakukan apapun. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.